Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirobbilalamin kita dapat berkumpul di siang hari ini melalui Google Meet dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dimudahkan, dilancarkan dan semua aktivitas dapat berjalan dengan lancar. Amin. Yang baik untuk pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tugas yang diberikan kemarin ya, agar kalian dapat mengerti apa yang kalian tulis gitu. Jadi tugas yang kemarin harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini untuk menggali potensi kalian karena sekarang sudah mahasiswa, jadi harus berani mengungkapkan pendapat, berani mengemukakan argumen gitu. Mau benar, mau salah, ini kan dalam proses pembelajaran. Jadi jangan takut salah, silahkan ungkapkan saja. Mau benar, mau salah itu urusan belakang. Yang penting apa yang kalian ucapkan dapat dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Tadi Ahmad Al-Farizi sudah memaparkan tapi sepertinya gangguan sinyalnya jelek katanya dan kurang menghilang juga ya, cuma ada. Jadi akan dilanjut oleh Ahmad Hilmi. Silahkan Ahmad Hilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan menjelaskan atau menyampaikan apa yang saya tahu atau yang saya baca kemarin tentang upaya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Upaya pemeliharaan kesehatan gigi dan sejak usia dini. Usia sekolah dasar merupakan saat yang ideal untuk melatih kemampuan motorik seorang anak, termasuk diantaranya menyikat gigi. Proses kesehatan gigi dan mulut merupakan suatu proses pendidikan yang timbul atas dasar kebutuhan. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan kesehatan gigi dan mulut kepada anak sekolah harus diberikan secara berulang-ulang dan menarik. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama yang baik antara siswa, guru, dan orang tua. Salah satu faktor yang mempengaruhi status kesehatan gigi dan mulut masyarakat adalah perilaku dan kesadaran masyarakat tersebut untuk menjaga memelihara kesehatan gigi dan mulutnya. Perilaku yang baik dimulai dari pengetahuan akan kesehatan gigi dan mulut. Oleh karena itu, pengetahuan kesehatan gigi dan mulut perlu diajarkan pada masyarakat, terutama pedesaan, agar mereka dapat mengubah perilaku dan dapat memahami pendapat pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Baik Bapak, mungkin segitu saja yang saya tahu Pak. Iya, terima kasih ya kepada Ahmad Hilmi. Ya, Kemudian lanjut saja dulu ya ke Adria Octavian. Dipanggilnya apa? Pian, Mbak. Vian. Ya, silahkan Vian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kemarin materi yang saya baca, upaya peningkatan kesehatan gigi. Jadi pendidikan kesehatan gigi adalah suatu proses belajar yang timbul oleh karena adanya kebutuhan kesehatan sehingga menimbulkan aktivitas-aktivitas perseorangan dan masyarakat dengan tujuan untuk menghasilkan kesehatan gigi yang lebih baik lagi. Dan faktor yang lebih mendukung dalam kesehatan gigi ini harus didukung oleh masyarakat, oleh guru, dan lingkungan sekitar. Terutama dengan orang tua kita harus selalu mengupayakan pencegahan kesehatan gigi ini. Mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih
nanti dilanjut sama Amalia. Oh ya, sebelum dilanjut ya, kalau ya sambil kita belajar untuk public speaking gitu ya. Ya kalau bisa nanti suaranya lebih keras lagi gitu ya. Baiknya ya kalau intonasi ada naik turunnya gitu. Ada yang ditekankan, ada yang ditekankan, ada yang misalnya datar gitu ya. Kemudian dan lain sebagainya sih. Kemudian jangan takut salah ya, silakan aja ngobrol sebisanya. Lebih baik lagi kalau misalnya menceritakan apa yang sudah diketahui gitu, jadi nggak usah membaca, itu lebih baik. Tapi kalau misalnya memang harus membaca ya nggak apa-apa, silakan aja. Baik, dilanjut sama Amalia Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin memaparkan tentang upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada anak. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada anak bisa dilakukan dengan UPGS, yaitu usaha kegiatan gigi sekolah. Upaya standar kompetensi perawat gigi yang dilakukan di UPGS pada program UKS meliputi upaya promotif, preventif, dan kuratif. Upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut secara promotif terdiri dari mampu menyuluh dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua, mampu melakukan pelatihan kadar kesehatan gigi dan mulut di SD atau dokter spesialis. Selanjutnya, upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut secara preventif terdiri atas 1. Mampu menginstruksi teknik menyikat gigi yang baik. 2. Mengajarkan cara berkumur-kumur dengan larutan raur kepada murid-murid. 3. Melakukan umpatan pit dan silen, yaitu tindakan untuk mencegah terjadinya karies. 4. Membersihkan karang gigi yang melekat pada permukaan gigi agar mencegah terjadinya gangguan jaringan penyangga gigi. Selanjutnya, upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut secara kuratif terdiri atas melakukan penambalan ART, melakukan pencabutan gigi susu yang sudah tepat waktu. Yang ketiga, melakukan pencabutan gigi permanen akar tunggal dengan anestesi infiltrasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Malia. Kemudian Andini Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mau sedikit memaparkan tentang dental asisten yang sudah saya tulis. Dental asisten itu sendiri adalah seseorang yang bekerja di klinik gigi di bawah pengawasan dokter gigi dan bertanggung jawab pada ruang lingkup yang luas di dalam klinik gigi. Di dalam klinik gigi, administrasi dan fungsi laboratoris. Tujuan dental asisten itu sendiri adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat di bidang kesehatan gigi dan mulut yang mencangkup mampu memelihara kesehatan gigi dan mulut, mampu melaksanakan upaya untuk mencegah terjadinya penyakit gigi dan mulut, mengetahui kelainan-kelainan dalam bidang kesehatan gigi dan mulut. Tujuan dilakukannya pendampingan atau diadakannya dental asisten yaitu untuk mempersiapkan agar pasien berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk dilakukan tindakan. Terus juga memperlancar proses tindakan dan memberikan rasa nyaman kepada pasien saat proses perawatan tindakan berlangsung.
Ya, gimana Andini? Nggak, Tugas seorang asisten dokter gigi nggak, adalah yang nggak usah banyak-banyak ya. Apa? Ya udah sok lanjutin dulu. udah Bapak. Ya, ya. Ya, terima kasih kepada Andini Putri. Dipanggilnya apa Andini Putri? Biasanya mah dipanggil PU Bapak. PU. Pekerjaan umum. Andini aja Pak. Yang suka bikin jalan kan Andini? Bukan. Oh, bukan. Lanjut ke Angga Soleh Setia Budi. Dipanggilnya apa, Angga? Angga? Iya Pak, Angga. Oh iya. Jadi untuk upaya kesehatan gigi dan mulut sebaiknya dilakukan penyuluhan kepada anak-anak sejak usia dini. Jadi peran sekolah dan orang tua itu sangat diperlukan dalam proses menciptakan kebiasaan menyikat gigi pada anak. Usia sekolah dasar pun merupakan sangat ideal untuk melatih kemampuan motorik seorang anak termasuk menyikat gigi dengan baik dan benar. Jadi peran orang tua di sini sangat berpengaruh terhadap kebersihan gigi dan mulut seseorang anak. Jadi orang tua dapat mempraktekkan menyikat gigi di rumah di depan anaknya. Jadi si anak dapat meniru apa yang dilakukan oleh ibu atau orang tuanya. Jadi semakin aktif peran orang tua dalam kebersihan gigi dan mulut, semakin baik pula perilaku anak dalam membersih atau semakin baik pula perilaku anak dalam menciptakan kebersihan gigi dan mulut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya, terima kasih Angga. Kemudian Dinar. Dinar? Iya Pak. Iya Pak. Ya, silakan. Iya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dinar Afra Kifah. Dipanggil siapa? Dinar aja Pak. Silakan. Saya mendapat materi tentang upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut. Nah, upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut itu bisa dilakukan dengan penyuluhan kepada anak sekolah dasar, ibu hamil atau lansia dan anak remaja. Nah, penyuluhan yang dapat dilakukan itu bisa dijelaskan. Maksudnya penyuluhan yang dapat dijelaskan itu bisa tentang kesehatan gigi dan mulut seperti penyebab terjadinya gigi berlubang, terus makanan apa saja yang harus dikonsumsi untuk kesehatan gigi dan mulut. Nah, kemudian selain penyuluhan itu bisa dilakukan dengan peningkatan atau pengoptimalan pelayanan kesehatan. Misalnya diadakannya posyandu untuk ibu hamil atau anak-anak, juga untuk lansia. Nah, karena lansia itu kan banyak yang karena dalam untuk umur yang sudah termasuk lansia itu biasanya fungsi organ-organ itu sudah mulai menurunkan. Nah, maka harus ada yang mengingatkan begitu. Bisa juga kader-kader kesehatan dari puskesmas itu untuk membentuk posyandu lansia. Nah, nanti para ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah lansia tersebut bisa diberitahu melalui kegiatan tersebut. Nanti dari kegiatan penyuluhan dan dioptimalkannya pelayanan kesehatan, diharapkan penyakit kesehatan gigi dan mulut di Indonesia itu bisa turun sehingga masyarakat memiliki kesehatan gigi dan mulut yang baik. Seperti itu.
Ya, terima kasih kepada Dinar. Selanjutnya Dinda. Terima kasih. Singkat-singkat aja ya. Singkat-singkat aja intinya gitu, ringkasan. Jadi nanti nggak terlalu lama sampai ke via-nya. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada anak. Upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada anak, salah satunya adalah dengan cara upaya peningkatan UKGS. UKGS adalah suatu komponen dari UKS yang merupakan suatu paket pelayanan asuhan sistematik yang ditunjukkan bagi anak sekolah dalam bentuk pelayanan promotif, preventif, dan kuratif. Dalam komponen praktik perawatan gigi yang dilakukan di UKS, pada program UKS meliputi upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut atau promotif. Yang kedua, upaya pencegahan penyakit gigi atau preventif. Yang ketiga, upaya penyembuhan penyakit atau kuratif. Upaya promotif dan preventif dilaksanakan untuk seluruh kelas 1 sampai kelas 6, sedangkan upaya kuratif biasanya dilaksanakan pada kelas 3 sampai kelas 6. Udah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kepada Dinda Dewi Zakia. Mungkin dipanggilnya Dinda ya. Iya, Pak. Kemudian Ditan Abu Zar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan yang tugas tentang masyarakat yang banyak mengkonsumsi makanan yang lunak dan banyak mengandung lemak, mempunyai kecenderungan kalori lebih besar dibandingkan respondensi yang memiliki pola makanan yang berserat. Kebiasaan menggosok gigi juga dapat memengaruhi serat ringannya karies. Respondensi yang sikat gigi ini kecenderungan jadi karies lebih ringan dibandingkan yang kita gosok gigi. Pencarian pengobatan gigi tenaga kesehatan perlu ditingkatkan melalui peningkatan informasi. Tadi tentang diet kurangi konsumsi gula yang dapat mengaruhi terjadinya karies gigi, serta upaya peningkatan mempertahankan kesehatan gigi pada masyarakat yang selama ini sangat rendah. Penelitian dan informasi tentang tanaman obat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengobati penyakit gigi dan mulut juga diperlukan untuk mengurangi terjadinya karies. Ya, terima kasih kepada Ditan. Kemudian dilanjut ke Endah Wulansari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang upaya pencegahan penyakit gigi. Pencegahan adalah proses secara tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan, yaitu berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit gigi dan mulut. 1. Menjaga dan memelihara kebersihan mulut, seperti menghilangkan plak dan bakteri.
2. Memperkuat gigi dengan fluor. 3. Rutin mengonsumsi makanan berserat dan menyehatkan gigi. 4. Membatasi makanan atau minuman yang dapat merusak gigi. 5. Rutin memeriksakan gigi ke dokter. 6. Mencegah penyakit gingivitis dan penyakit periodontal. Itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada Endah Wulansari. Selanjutnya silakan Fani Purnamasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan memaparkan materi tentang upaya pencegahan penyakit gigi yang saya kutip dari jurnal Dr. Gigi Wiworo Karyani MKes. Gigi adalah salah satu dari beberapa alat pencernaan yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar dapat dicerna oleh tubuh. Apabila salah satu gigi kita terserang penyakit, maka kinerja seluruh gigi akan berkurang. Masalah utama dalam rongga mulut adalah karies gigi. Karies gigi merupakan kerusakan gigi yang progresif dari email dan dentit yang dimulai dari bekerjanya mikroorganisme pada permukaan gigi. Karies gigi dapat menyerang seluruh lapisan masyarakat dan merupakan penyakit gigi yang paling banyak diderita oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Upaya-upaya dalam pencegahan penyakit gigi dan mulut meliputi, pertama, pelaksanaan higienis mulut. Itu seperti menggosok gigi menggunakan air yang bersih dan menggunakan Pepsodent atau pasta gigi yang sesuai dengan penyakit yang diderita. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyikat gigi, yang pertama, teknik menyikat gigi harus sederhana, tepat, efisien, dan dapat membersihkan semua gigi dan gusi. Yang kedua, cara menggosok gigi harus sistemik supaya tidak ada lagi gigi yang terlewati. Yang ketiga, lamanya menyikat gigi dianjurkan umumnya 2 menit, dan yang terakhir, supaya menyikat gigi lebih baik, dapat digunakan disclosing solution sebelum dan sesudah menyikat gigi. Yang kedua, kebiasaan dalam mengkonsumsi makanan yang tepat. Yang ketiga, menghindari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik untuk kesehatan gigi dan mulut, seperti makanan-makanan yang manis tetapi tidak lupa menggosok gigi setelahnya. Yang keempat, perlindungan gigi seperti pemeriksaan ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Yang kelima, mematuhi nasihat-nasihat dari tenaga profesional kesehatan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Fani. Tadi audionya belum diaktifkan ternyata. Ya, sambil belajar ya. Kan kalian juga pernah dengar suara customer service, terus suara bukan cleaning service ya, customer service misalnya bank, terus perdana dan lain sebagainya. Itu kan suaranya sama semua, intonasi dan itunya sama. Nah, sekarang nanti sekalian ya belajar juga ya. Dilatih gitu dari sekarang, kan ala bisa karena biasa, jadi dari sekarang dilatih sehingga nanti intonasi dan artikulasinya tepat gitu ya. Kalau artikulasi itu A, I, U, E, O, jadi harus jelas gitu. Kemudian kalau misal intonasi naik turun, misalnya ada yang ditekan, ada yang misalnya biasa, sekarang nggak usah tegang, nggak usah takut salah, nggak usah tegang, nggak usah jadi beban gitu ya. Enjoy aja lah kuliah, enjoy aja, yang penting dapat berlatih. Semoga nanti pada saat, ya kan nanti kalian juga penyuluhan, entah itu kalau misalnya D4 kan mau lanjut S2 jadi dosen mungkin ya, jadi itu akan berguna. Jadi siapa yang berani untuk maju ke depan, untuk jadi entah itu MC, entah itu nanti pemateri, entah itu nanti public speaking sebagai edukator ya, atau konsulen, itu kan semua menyampaikan pesan. Tapi intinya sih pesannya harus sampai gitu ya, apa yang kalian sampaikan harus nyampe ke orang lain. Dilanjut ke Farhan Nugraha.
jangan takut salah ya, jangan jadi beban. Misalnya, kok saya jadi maju harus ngobrol kayak gini, itu jangan takut salah, silahkan ungkapkan saja. Ya baik, selanjutnya Farhan Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dental asisten. Dental asisten itu seseorang yang bekerja di bawah pengawasan dokter gigi dan bertanggung jawab pada ruang lingkup yang luas pada lingkungannya. Tujuan dental asisten itu sendiri yaitu mempersiapkan agar pasien berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk melakukan tindakan, memperlancar proses tindakan, memberikan rasa nyaman kepada pasien saat proses perawatan tindakan berlangsung. Ruang lingkup dental asisten sendiri yaitu meningkatkan efisiensi dokter gigi dalam menyampaikan pelayanan kesehatan yang berkualitas mulut dan anggota berharga dari tim perawat gigi. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Farhan Nugraha. Kemudian ke Vicky, mana Vicky malah keluar. Ya udah, lanjut ke Hana Darojatul. Kalau bisa yang sedang presentasi atau sedang memaparkan materi atau sedang sharing materi, silahkan diaktifkan videonya ya. Sekalian mau menghafal mukanya, nama dan muka. Oh ya, sebelumnya sudah dibagi pembimbing akademik kah? Sudah? Belum Bapak. Oh belum. Silahkan D4 nanti ketua kelasnya siapa? Egar. Hegar, nanti Hegar tolong tanya ke Pak Anang. Pak Anang sebagai kemahasiswaan D4, kalau kemahasiswaan D3 Pak Riza. Silakan tanya ke Pak Anang untuk pembimbing akademiknya siapa gitu. Jadi pembimbing akademik itu nanti berperan dalam mengarahkan atau membimbing kalian dari awal masuk sampai lulus gitu. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, ada sesuatu hal yang sulit dipecahkan, silakan boleh konsultasi ke pembimbing akademik. Selain itu juga pembimbing akademik pada saat kalian memulai perkuliahan itu nanti ada KRS. Kalian mengisi KRS. KRS adalah kartu rencana studi. Itu berisi tentang mata kuliah apa aja, berapa besaran SKS-nya, kemudian nanti ditandatangan sama pembimbing akademik. Selain itu nanti kan kalian berprogres gitu ya. Mungkin nanti di awal semester ada yang nilainya kurang baik, ada yang baik, ada yang mungkin bagus, itu kan bisa dikonsultasikan gitu gimana perkembangannya dan lain sebagainya. Mungkin itu. Jadi sebaiknya nanti Hegar menanyakan ke Pak Anang terkait dengan pembimbing akademik. Kalau Pak Anang sudah kenal? Alhamdulillah udah Pak. Oh ya, ya udah. Ya, selanjutnya lanjut ke siapa dulu? Tadi Hana Darajatul. Ya, silakan Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Hana Darojatul. Saya akan sedikit memaparkan materi mengenai upaya pencegahan penyakit gigi. Upaya pencegahan penyakit gigi tersebut merupakan proses tindakan mencegah agar sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Mencegah lebih baik daripada mengobati, dimulai dari penyakit berat maupun ringan. Seringkali penyakit ringan sering dianggap sepele oleh masyarakat. Contohnya, pada kesehatan gigi dan mulut yang masih dianggap tabu di masyarakat. Selain penyuluhan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, seperti menjaga dan memelihara kebersihan mulut, memperkuat gigi dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung fluor. Yang ketiga, ada rutin memeriksa kesehatan kepada dokter gigi,
membatasi makanan atau mengurangi makanan yang dapat merusak gigi dan mencegah penyakit gingivitis. Berdasarkan penyataan tersebut, pencegahan bisa dengan mengkonsumsi buah dan sayur, memeriksakan kesehatan secara tidak merokok, dan selain itu diperlukan juga kesadaran dari diri kita sendiri untuk mewujudkan hidup sehat termasuk kesehatan gigi dan mulut agar terhindar dari berbagai penyakit yang tidak diinginkan. Mungkin sekian, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Hana. Selanjutnya, Vicky keluar juga ya. Ahmad Al-Farizi mau mencoba? Ahmad Al-Farizi, jangan Iya, takut Pak. salah. Mau nyoba, sok? Iya, Pak. Ya. Mohon maaf, Pak. Tadi sebelum sinyal putus-putus. Ya. Silakan. Sebelumnya, Pak, izin perkenalan. Saya Ahmad Al-Farizi Juli. Saya ingin menjelaskan upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut. Penyakit gigi dan mulut mungkin sudah umum terdengar di berbagai negara maupun di Indonesia. Penyakit gigi dan mulut, upaya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut seharusnya dilakukan sejak usia dini atau sejak sekolah dasar atau mulai dari anak kecil. Mulai dari perawatan gigi sampai ke pemeliharaan gigi tersebut harus dengan secara benar. Pendidikan kesehatan gigi dan mulut adalah suatu proses pembelajaran yang timbul karena adanya kebutuhan kesehatan, sehingga menimbulkan aktivasi-aktivasi program atau masyarakat dan tujuan untuk menghasilkan kesehatan yang baik. Dalam meningkatkan kesehatan gigi dan mulut, penyuluhan merupakan salah satu metode sharing yang digunakan dalam pendidikan kesehatan gigi dan mulut. Metode penyuluhan ini mungkin bisa cukup efisiensi dalam memperingatkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia maupun di negara. Mungkin cukup itu saja, Pak, yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ahmad Al-Farizi. Kemudian ke Hegar ya. Vicky mau nyoba, Vicky Nur Aulia. Silahkan. Silahkan Vicky Nur Aulia. Diaktifkan dulu audionya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya pencegahan penyakit gigi merupakan proses cara tindakan yang mencegah atau tindakan menahan agar suatu gigi tidak, dengan demikian pencegahan Kenapa? Vicky Nur udah? Vicky Nur Aulia? suaranya putus-putus. Oh, ya udah. Iya. Lanjut ke Hegar saja ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang upaya pencegahan penyakit gigi. Gigi adalah sebuah pintu masuk dari segala asupan makanan dan minuman, sisa-sisa makanan yang tertinggal dan tidak dapat dibersihkan, dan yang tidak segera dibersihkan dan menempel, kemudian berkembang menjadi plak, sehingga karang gigi terkikis dan dapat berlubang.
Untuk mencegah risiko kesehatan gigi yang serius, kita harus memelihara kebersihan gigi, yaitu dengan cara menghilangkan plak dan bakteri. Cara yang paling efektif adalah dengan cara menggosok gigi secara rutin, agar kita dapat memutus rantai penyebab terjadinya berbagai penyakit gigi dan mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Makanan yang berserat selain membantu kesehatan tubuh juga dapat memelihara kesehatan gigi. Mungkin itu aja yang Hegar sampaikan. Terima kasih. Terima kasih ya Hegar. Kemudian Indah Ayu Lestari. Silahkan. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya. Tanpa salam, saya akan memaparkan materi tentang pencegahan penyakit gigi. Pencegahan dapat didefinisikan sebagai timbulnya maupun berkembangnya suatu penyakit atau menimbulkan fungsi tubuh yang menjadi hilang atau berkurang akibat penyakit. Adapun upaya pencegahannya yaitu pencegahan primer, bertujuan untuk memelihara kesehatan individu di masyarakat dan meminimalisasi resiko terjadinya suatu penyakit. Selanjutnya, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder bertujuan untuk membatasi perkembangan dan dampak penyakit sejak dini mungkin setelah penyakit tersebut muncul. Dan yang terakhir, pencegahan tersier. Pencegahan tersier merupakan upaya membatasi perkembangan kerusakan jaringan atau ketidakmampuan setelah suatu penyakit menyebabkan terjadinya keterbatasan fungsi. Mungkin sekian. Ya, terima kasih kepada Indah Ayu. Cuma sinyalnya jelek ya, jadi keresak-keresek. Oh, iya Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Yang lain pada saat temannya memaparkan materi atau sharing materi, dengarkan dengan baik ya. Kita biar nanti itu penting semua sebenarnya ya yang disampaikan kalian. Jadi semuanya harus ya sharing ilmu gitu ya. Jangan pelit ilmu. Kemudian harus bisa mendengarkan. Jangan hanya berbicara gitu ya. Oke, selanjutnya Irwan Rofiki. Silakan. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Irwan Rofiki. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pencegahan penyakit gigi. Upaya pencegahan penyakit gigi yaitu mencegah adalah suatu hal yang jelas lebih baik daripada mengobati. Bila mana kesehatan adalah merupakan hal yang harus dijaga, khususnya pada bagian gigi, seringkali bagian tubuh ini disepelekan dan tak jarang orang berbondong-bondong mengantri ke dokter gigi ketika tujuannya untuk mengobati bukan untuk mencegah. Cara mencegah penyakit gigi yaitu dengan cara memelihara kebersihan mulut, yaitu dengan cara menghilangkan plak dan bakteri. Cara yang paling efektif adalah dengan menggosok gigi secara rutin agar kita dapat memutus rantai penyebab terjadinya berbagai penyakit gigi dan mulut. 2. Gigi dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung fluor. 3. Mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Makanan yang berserat selain membantu kesehatan tubuh juga dapat memelihara kesehatan gigi dan mulut. Yang keempat, menjaga kebersihan sikat gigi. Tanpa kasat mata, sikat gigi begitu banyak mengandung kuman dan bakteri. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih kepada Irwan Rofiki. Selanjutnya ke Kandia Pratiwilita. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kandia Pratiwilita akan memaparkan materi tentang upaya pencegahan penyakit gigi. Seperti pencegahan karies gigi. Karies gigi dapat dicegah dengan cara mengatur pola makanan sesuai dengan konsep 4 sehat 5 sempurna dan menghindari makanan yang merusak gigi, yaitu makanan yang mengandung gula dan mudah melekat pada permukaan gigi. Membiasakan konsumsi makanan seperti yang berserat dan berair seperti buah dan sayur mayur akan dapat mencegah terjadinya karies
gigi. Buah-buahan yang berserat dapat dan berair bersifat self-cleansing, sehingga akan mampu menjaga kebersihan gigi dan mulut. Mencegah gingivitis dan penyakit periodontal. Kandia nge-freeze ya, sinyalnya hilang mungkin. Ya udah, terima kasih kepada Kandia. Selanjutnya Khairunisa. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Manajemen artinya mengelola, mengatur, atau mengendalikan segala sesuatu sehingga berhasil. Manajemen kesehatan mencakup fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan kesehatan, pengorganisasian, pengaturan staf, penggerakan pelaksanaan dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan, penganggaran kesehatan. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang terencana, ditujukan kepada kelompok tertentu yang dapat diikuti dalam rukun waktu tertentu, diselenggarakan secara berkesinambungan dalam bidang promotif, preventif, kuratif yang diberikan kepada individu dan kelompok. Tata laksana asuhan keperawatan gigi dan mulut. 1. Standar pelayanan standar kesehatan gigi dan mulut. 2. Memenuhi standar profesi. 3. Standar sarana pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 4. Adanya standar operating prosedur pelayanan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, itu ya Hegar ketua kelas ya. Hegar, sinyalnya baik nggak? Hegar? Nggak Iya, ada. Pak. Ada. Iya, Pak. Nah, Hegar jadi moderator ya. Silahkan. Nggak tahu, Pak. Takut jelek Ya, jaringannya. nggak apa-apa. Pede aja, nggak usah takut salah. Kayak saya lanjutkan gitu. Terima kasih. Kemudian lanjutkan. Atau mau tepuk tangan, applause buat yang sudah presentasi, silahkan Hegar ya. Nanti kan ini juga direkam. Iya. Nanti saya akan balik lagi. Ini ada panggilan dulu, bentar ya. Silahkan, sampai via ya terakhir. Iya, Pak. Hegar tampilannya sudah pakai grid view nggak? Enggak, Pak. Oh enggak ya. Jadi tapi kelihatan di chat di kolom ini kalau tampilkan semua orang kan kelihatan ya. Itu sudah sesuai dengan nomor absen. Iya. Silahkan acuannya dari nomor itu ya. Saya tinggal dulu ya, 10 menit paling. Ya. Iya. Terima kasih. Sok, buat yang udah itu siapa sih? Lanjutin ya. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liliku Umulkia. Saya akan menjelaskan tentang manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Adapun arti dari manajemen itu sendiri artinya mengelola, mengatur, mengurus, melakukan atau mengendalikan segala sesuatu sehingga berhasil. Untuk manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut itu sendiri berarti penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pelayanan kesehatan untuk sistem dan pelaksanaan pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik. Kemudian sesuai dengan prosedur, teratur, menempatkan orang-orang yang terbaik pada bidang-bidang pekerjaannya, efisien, dan yang lebih penting lagi adalah dapat menyenangkan konsumsi atau membuat konsumen puas terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Pelayanan kesehatan mencakup semua pelayanan yang bertumpu pada diagnosis suatu penyakit dan perlakuan yang harus diberikan, atau sistem promosi, perawatan, dan restorasi kesehatan.
Hal ini mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat personal dan non-personal. Penyediaan layanan menunjukkan semua input yang dapat mendukung pelayanan seperti berbagai input data, staf, peralatan, dan obat-obatan, peningkatan akses, kemampuan dan kualitas pelayanan tergantung pada ketersediaan semua pendukung tersebut. Mutu dari terorganisasinya suatu sistem dan manajemen yang berlaku, dan juga besarnya insentif yang diberikan kepada para pelaku teknis. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok buat Maulidia dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tentang manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Salah satu indikator kesehatan gigi dan mulut adalah tingkat kebersihan gigi dan mulut. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut diperlukan pelatihan self-care, yaitu suatu proses dalam diri seseorang agar berfungsi secara efektif dalam menjaga kesehatannya, yang meliputi pencegahan dini terhadap penyakit dan mengobati penyakit dalam sistem perawatan kesehatan. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, dan pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi. Adapun pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang buat Teteh Najwa ada enggak? Izin menjawab, jaringannya dia. Oh, ya udah, mau dilanjut aja atau gimana? Mau nunggu aja? Ya udah lanjut ya. Lanjut aja. Lanjut. Buat Nikmah, Mugi, Rahayu, sok buat materi-materinya keluarin. Oke, siap. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikmah Mugi Rahayu. Bentar. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu to manage, yang artinya mengelola, mengatur, mengurus, melakukan, atau mengendalikan segala sesuatu sehingga berhasil. Di dalam kehidupan sehari-hari, beberapa pemahaman timbul yang berkaitan dengan kata manajemen ini. Ada yang menyatakan bahwa manajemen sebagai suatu proses, tetapi di lain pihak manajemen dinyatakan sebagai sesuatu yang tersendiri dan dipandang terpisah dari kegiatan bisnis dari kegiatan lainnya. Prinsip-prinsip manajemen itu menurut Henry Fayol terdiri dari 1. Pembagian kerja, 2. Wewenang dan tanggung jawab, 3. Disiplin, 4. Kesatuan perintah, 5. Kesatuan pengarahan, 6. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri, 7. Penggajian pegawai, 8. Pemusatan, 9. Hierarki, 10. Ketertiban, 11. Keadilan dan kejujuran, 12. Stabilitas kondisi karyawan, 13. Prakarsa, dan sebagainya. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Visi Departemen Kesehatan RI Indonesia Sehat 2010 dicanangkan melalui program kesehatan terutama di bidang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan demi mendapatkan tingkat kesadaran penting arti pemeliharaan kesehatan gigi. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan dapat melalui macam-macam program penyuluhan kesehatan gigi dan mulut.
yaitu kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut masyarakat dan keluarga melalui UKGMD. 2. Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada anak usia sekolah. 3. Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada penderita pengunjung PKM atau RS. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut ya buat IIS IPA. Ada enggak orangnya? IIS IPA Fatima. Halo. Ya, halo juga. Sok. Bentar jaringan. Maaf. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan memaparkan tentang manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Manajemen adalah proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Contohnya seperti manajemen adalah bagaimana kita cara melayani pasien yang sedang kesakitan. Kita sebagai tenaga medis gimana cara melayani orang tersebut. Dua, pelayanan. Pelayanan adalah kesehatan gigi dan mulut yang terencana ditunjukkan kepada kelompok tertentu yang dapat diikuti dalam kurun waktu tertentu, diselenggarakan secara dalam bidang prospektif, penyelesaian sederhana yang diberikan kepada individu atau kelompok. Pelayanan, contohnya pelayanan, bagaimana kita cara melayani pasien yang baik. Muncul rasa ingin membantu, pelayanan dengan cara yang bersifat baik, membantu pelayanan dengan langsung, memahami pelayanan. Prinsip-prinsip manajemen. Ada dua tipe. Satu, manajemen untuk mencapai tujuan. Dua, belajar dari pengalaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas? Sok. Ya, Maaf. jelas. Buat Nur Syahwati, boleh kalau mau. Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya akan... bentar. Berisik di luarnya. Aku dulu aja gimana? Mantap, Rafis. Ya udah sok lah. Di luarnya berisik, gimana dong? Buat Ada yang lagi ngelas. Ramis aja dulu, Ramis. Ya. Lanjut, kedengeran nggak? Iya. Mau siap dulu ini. Iya, kedengeran. Walaupun ada les. Kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memaparkan diri, saya Ramita Fauzia. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Pada dasarnya, manajemen merupakan sebagian ilmu yang mempelajari, mengelola, dan juga mengatur suatu hal yang berkaitan dengan administrasi dan lain-lain. Ilmu manajemen ini dapat juga dipakai dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam organisasi besar ataupun kecil.
yang dalam pelaksanaannya menyangkut hal-hal pengertian dan konsep dasar manajemen. Ruang lingkup manajemen kesehatan gigi. Manajemen di sini meliputi pengertian dan konsep dasar manajemen yang mempunyai keterkaitan dengan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Agar dapat memberikan pelayanan yang optimal, maka dibutuhkan berbagai sumber daya yang harus diatur dengan proses manajemen secara baik. Manajemen kesehatan gigi merupakan suatu kenyataan bagi tenaga kesehatan gigi untuk dapat memahami ilmu manajemen dengan baik dan terampil sebagai acuan atau landasan dalam memberikan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Juga dapat mengelola dan mengatur waktu sebaik mungkin. Terima kasih. Sama. Oh, kan ini katanya Resa ada tukang les juga. Jadi seng. Oh, enggak kok. Oh, enggak, ya udah sok. Sebelumnya terima kasih buat Hegar. Di sini saya akan memaparkan tentang pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas. Pelayanan kesehatan dasar merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan pemberian pelayanan kesehatan dasar secara cepat dan tepat, diharapkan sebagian besar masalah kesehatan dapat diatasi. Pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas meliputi yang pertama, pencabutan gigi sulung dan gigi tetap satu akar dengan lokal anestesi. Yang kedua, penambalan gigi satu atau dua bidang dengan les inomer atau bahan lainnya. Yang ketiga, perawatan pasca tindakan. Perawatan pasca tindakan meliputi yang pertama, gunakan kasa untuk menghentikan pendarahan. Yang kedua, kompres rahang yang bengkak dengan es. Yang ketiga, istirahat dan minum yang cukup. Yang keempat, makan makanan yang bertekstur lunak. Yang kelima, hindari minuman yang tidak baik untuk gigi. Dan yang terakhir, jangan sikat gigi selama 24 jam pertama setelah melakukan operasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau dilanjut apa ke Nur Syahwati dulu? Atau Repanda udah siap? Hegar, Nunu dulu aja, udah nggak berisik soalnya. Oh, ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Pengertian manajemen sendiri yaitu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok tersebut. Adapun tim manajemen tenaga kesehatan gigi dan mulut yaitu yang pertama, tenaga kesehatan dokter gigi, yang kedua, tenaga kesehatan perawat gigi, yang ketiga ada tekniker gigi. Pengertian pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang terencana ditujukan kepada kelompok tertentu yang dapat diikuti dalam kurun waktu tertentu. Juga diberikan kepada individu atau kelompok. Mungkin itu aja yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya buat Akang Repanda. Ya, siap. Perkenalkan, nama saya Revanda. Saya akan memaparkan tentang pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan pemberian pelayanan kesehatan dasar secara cepat dan tepat. Diharapkan sebagian besar masalah kesehatan dapat diatasi. Pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas yaitu meliputi pencabutan gigi sulung, gigi tetap satu akar dengan lokal anestesi. Penambalan gigi satu atau dua bidang dengan gelas ionomer atau bahan lainnya. Juga perawatan pasca tindakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya buat Teteh Rima Nurasiah. Sok dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan sedikit memaparkan tentang pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas. Pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas itu sendiri merupakan salah satu dari jenis perencanaan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Perawat Gigi. Nah, pelayanan kesehatan dasar merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan pemberian pelayanan kesehatan dasar secara cepat dan tepat. Pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas itu sendiri meliputi yang pertama pencabutan gigi sulung dan gigi tetap satu akar dengan lokal anestesi. Yang kedua, penampalan gigi satu atau dua bidang dengan gelas ionomer atau bahan lainnya. Yang ketiga, perawatan pasca tindakan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya buat AA Rinaldo Perijal Al-Yes. So, buat materinya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas yang meliputi pada dasarnya pelayanan kesehatan dasar merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan memberikan pelayanan kesehatan tersebut, dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar secara tepat, cepat, dan diharapkan sebagian besar masalah kesehatan dapat diatasi. Pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan juga meliputi pencabutan gigi sulung dan gigi tetap satu akar dengan lokal anestesi, penambahan gigi satu atau dua bidang dengan gelas ionomer dan bahan lainnya, dan perawatan pasca tindakan. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya buat Rizky Pajar Renius AA Akang. Halo. Mungkin kendala jaringan, Gar? Oh, dilanjut aja ya. Iya, sok. Ke Sandy Ruth Sida Balok di Halo. Oh ya, Rizky Paren dulu. Bentar, gangguan jaringan barusan. Masuk lagi. Ya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rizky Pajarenius. Izinkan saya untuk memaparkan pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi yang terbatas. Untuk pelayanan kesehatan, halo? Ya. Kenapa? Untuk pelayanan kesehatan di masyarakat, yang pertama, upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut
upaya pencegahan penyakit gigi. Yang ketiga, manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Yang keempat, pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi. Yang kelima, dental assisting. Pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi yaitu meliputi pencabutan gigi sulung dan gigi tetap satu akar dengan lokal anestesi. Yang kedua, penambalan gigi satu atau dua bidang dengan glass ionomer atau bahan lainnya. Yang ketiga, perawatan pasca tindakan. Ya mungkin udah segitu. Tegar. Ya, mangga dilanjut. Udah. Oh iya, lupa. So, dilanjut buat Teteh Sandy, Ruth, Sida Balok. Siap, izin memaparkan materi tentang pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas. Merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seperti pencabutan gigi sulung dan gigi tetap satu akar dengan lokal anestesis. Teknik anestesis diperhatikan dengan ketentuan umur, berat badan, lama waktu kerja anestetikum. Yang kedua, penambalan gigi satu atau dua bidang dengan glass ionomer atau bahan lain. Yang pertama, restorasi secara tidak langsung atau tambalan yang dibuat di laboratori secara langsung atau secara langsung pada dokter gigi. Yang ketiga, perawatan pasca tindakan dengan makanan yang bertekstur lunak, gunakan kasa, kompres rahang dengan es, istirahat, dan minum yang cukup. Sekian dari saya. Terima kasih. Egar, dilanjut nggak? Ya, baik. Terima kasih kepada Sandy ya. Nanti sebelum saya ke belakang tadi, nanti saya lihat juga untuk rekamannya seperti apa. Karena nanti ada nilai plus bagi yang menyampaikannya secara baik gitu ya. Selain kan ada keaktifan gitu dan lain sebagainya. Untuk yang sudah maju, silahkan barangkali ada yang mau sholat dulu. Silahkan sholat dulu. Nanti kalau misalnya yang itu balik lagi gitu ya. Gantian aja, silahkan. Kemudian dilanjut ke Cindy Utari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Cindy Utari akan mereview kembali tugas yang saya kerjakan, yaitu pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas. Untuk referensinya, saya ambil dari konsep dasar pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut 1 yang ditulis oleh Ibu Erni Gultom dan Ibu Ratnadia. Pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas meliputi yang pertama pencabutan gigi sulung dan gigi tetap satu akar dengan lokal anestesi. Untuk standar pencabutannya, yang pertama melakukan anestesi pada mukosa sekitar gigi yang akan dicabut. Biasanya, orang awam yang di tempat saya menyebutnya dengan suntik baal, yang fungsinya agar pasien tidak merasa sakit saat pencabutan gigi. Anestesi ini dapat dibagi menjadi dua cara.
menurut Haryono Mangkusumo. Yang pertama ada lokal anestesi, yaitu anestesi setempat, dan yang kedua ada general anestesi, yaitu anestesi umum. Untuk praktek dokter atau perawat gigi, khususnya di Indonesia, biasanya dipakai lokal anestesi. Standar pencabutan yang kedua yaitu melakukan pencabutan gigi, sulung, atau tetap akar tunggal. Dan yang ketiga, meletakkan tampon dengan antiseptik pada luka bekas cabutan. Nah, setelah pencabutan tadi, pasien dikasih tampon atau gumpalan kapas untuk menyumbat bekas pencabutan. Dan yang terakhir yaitu memberikan instruksi sesudah pencabutan. Untuk yang kedua, ada penambalan gigi 1 atau 2 bidang dengan gas ionomer semen atau bahan lainnya. Urutan standar penambalan menggunakan gas ionomer. Yang pertama melakukan preparasi, terus desinfeksi kavitas, dan selanjutnya manipulasi semen dasar. Yang terakhir manipulasi amalgam. Untuk hal penambalan gigi saya tidak bisa menjelaskan secara rinci karena saya sendiri belum mengetahui bahan dan cara-cara penambalan dengan pasti. Untuk yang terakhir yaitu perawatan pasca tindakan. Perawatan gigi dan mulut pasca tindakan ini termasuk ke dalam tindakan kuratif. Kuratif sederhana. Istilah kuratif diartikan sebagai penyembuhan. Program kuratif yaitu program yang bertujuan untuk merawat dan mengobati atau memperbaiki gigi anggota keluarga dan kelompok yang menderita penyakit atau masalah kesehatan gigi dan mulut yang terjadi akibat tidak dilakukannya perawatan preventif. Sasarannya adalah kelompok orang sakit atau pasien, terutama penyakit kronis bila sudah terjadi kerusakan gigi. Dokter gigi dapat melakukan penambalan atau pencabutan gigi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Ya, terima kasih kepada Cindy. Kemudian ke Susantini. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susantini. Saya di sini akan memaparkan materi tentang dental assisting. Yang pertama yaitu dental assisting adalah seseorang yang bekerja di klinik gigi di bawah pengawasan dokter. Tujuan dari dental assisting di sini yang pertama yaitu mempersiapkan agar pasien dalam keadaan kondisi yang memungkinkan di mana pasien tersebut siap untuk ditangani dan diperiksa apa keluhan pasien tersebut. Yang kedua, mempersiapkan proses tindakan. Selanjutnya, untuk yang ketiga, memberi rasa nyaman kepada pasien. Dan yang keempat, terorganisirnya persiapan dan pemakaian alat bahan dan perlengkapan yang diperlukan. Untuk peran dental assisting sendiri, yaitu yang pertama manajemen, di mana dalam manajemen tersebut mencakup administrasi dan manajemen. Yang selanjutnya yaitu komunikasi. Dan yang ketiga kerja sama antar tim. Dicukupkan sekian dari pemaparan materi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang dental assisting. Dental assistant adalah seseorang yang bekerja di klinik gigi di bawah pengawasan dokter gigi dan bertanggung jawab pada ruang lingkup yang luas di dalam klinik gigi, administrasi dan fungsi laboratoris. Dental assistant bertugas sebagai asisten yang mengisi rekam medis, melakukan tindakan preventif dentistry seperti membersihkan karang gigi secara mandiri, serta membantu dokter gigi mengambil alat, menyiapkan bahan, mengontrol saliva, membersihkan mulut, serta mengatur cahaya lampu selama suatu prosedur perawatan sedang dilakukan.
Tujuan dilakukannya pendampingan dan diadakannya dental asisten yaitu sebagai satu, mempersiapkan agar pasien berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk dilakukan tindakan. 2. Memperlancar proses tindakan. 3. Memberikan rasa nyaman kepada pasien saat proses perawatan tindakan berlangsung. 4. Terorganisirnya persiapan dan pemakaian alat, bahan dan perlengkapan yang diperlukan. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teddy. Kemudian Trikanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Trikanti. Izin memaparkan materi tentang dental assisting. Ruang lingkup dental asisten. Ruang lingkup kerja seorang dental asisten adalah sebagai berikut. 1. Menyiapkan berbagai hal untuk perawatan pasien. Antaranya, membuat pasien merasa senyaman mungkin di kursi gigi, menyiapkan segala sesuatu untuk keperawatan, menyiapkan rekam medis, memberikan head instrumen dan bahan-bahan gigi kepada dokter gigi, dan lain sebagainya. 2. Melakukan tugas-tugas kantor, antara lain menjadwal dan konfirmasi perjanjian dengan pasien, menerima pasien, memelihara rekam medis pasien, mengirim tagihan biaya perawatan dan menerima pembayaran perawatan, memesan persediaan bahan-bahan dan material. 3. Melakukan tugas laboratorium, antara lain membuat cetakan gips gigi dan mulut dari alat cetak, membersihkan dan memolis alat-alat gigi lepasan, membuat mahkota gigi sementara. 4. Melakukan tugas interpersonal. 5. Mencatat dental record pasien dan melaporkan ke dokter gigi. 6. Manajemen pasien sebelum, selama, dan sesudah perawatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Valeri Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valeri Putri. Di sini saya akan memaparkan mengenai dental assisting. Pengertiannya yaitu seseorang yang bekerja di klinik gigi di bawah pengawasan dokter gigi dan bertanggung jawab pada ruang lingkup yang luas di dalam klinik gigi. Adapun tujuannya sebagai berikut. Mempersiapkan agar pasien berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk dilakukannya tindakan agar terorganisirnya persiapan dan pemakaian alat dan bahan yang diperlukan. Ruang lingkup, mempersiapkan berbagai hal untuk perawatan pasien, mencatat dental record pasien dan melaporkannya ke dokter gigi. Manajemen pasien sebelum, selama, sesudah perawatan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Via Mukni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk memaparkan tentang dental assisting. Seorang dental assisting bertanggung jawab terhadap dokter gigi, pasien, dan teamwork pada kegiatan sebelum dan selama perawatan dilakukan secara tertata dan terorganisir, dan berkualitas untuk mencapai kenyamanan pasien, alat, bahan, dan perlengkapan. Tujuan serta peran dental assisting tergantung pada kecepatan serta kehandalan seorang perawat gigi sehingga efektif dan efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Via Panggabean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi tentang dental assisting. Dental assisting adalah seseorang yang bekerja di klinik gigi di bawah pengawasan dokter gigi, bertanggung jawab pada ruang lingkup yang luas klinik gigi, administrasi dan fungsi laboratorium. Tujuan dental asisten diadakannya dental asisten sebagai berikut. 1. Mempersiapkan agar pasien berada di dalam kondisi yang memungkinkan untuk dilakukan tindakan. 2. Mempelajari proses tindakan. 3. Memberikan rasa nyaman kepada pasien saat proses perawatan tindakan berlangsung. 4. Terorganisir
terorganisirnya persiapan dan pemakaian alat, bahan, dan perlengkapan yang dibutuhkan. Sekian Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Berdasarkan yang dipaparkan tadi, ada yang belum presentasi atau sharing materi? Egan? Atau ada semua? Izin menjawab Bapak, Najwa Kurnia belum presentasi karena ada masalah di jaringannya. Oh ya, Najwa sekarang juga nggak ada ya? Sekarang 36 berarti 3 lagi yang nggak ada. Pada keluar. Baik, dari berdasarkan tadi yang sudah dipaparkan, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ada yang penasaran atau enggak? Ada yang mau mau disampaikan? Ada? Untuk ini yang saya share sudah muncul belum? Sudah? Muncul ya? Pak. Sudah kelihatan ya? Nah, di dalam asuhan kesehatan gigi dan mulut atau konsep dasar pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut itu terdiri dari 5 aspek penting. Yang pertama pengkajian, yang kedua penegakan diagnosa, yang ketiga perencanaan, yang keempat implementasi, dan yang kelima evaluasi. Nah, di pengkajian ini nanti kita akan menggali itu identitas pasien, kemudian ada anamnesanya, keluhan utama dan keluhan tambahan, kemudian keluhan data kesehatan gigi pasien, kemudian kesehatan umum, itu nanti ada pemeriksaan ekstraoral. Pemeriksaan ekstraoral itu nanti terdiri dari pemeriksaan apakah simetris atau tidak. Kemudian ada pemeriksaan submandibula, kemudian nanti ada pemeriksaan kelainan dentofasial. Nah, kemudian nanti selanjutnya di pemeriksaan intraoral. Intraoral ini nanti terdiri dari pemeriksaan DMF dan DEF, kemudian ada OHIS. Jadi kalau DMF dan DEF itu adalah pemeriksaan status karies. Karies itu gigi berlubang. Gigi yang bolong itu namanya karies. Nah, selain itu nanti DEF, DMF, kalau DEF itu untuk gigi anak atau gigi sulung atau gigi desidui. Kemudian DMF itu untuk gigi dewasa. Kemudian nanti di intraoral lagi ada pemeriksaan OHIS. Pemeriksaan OHIS ini bertujuan untuk mengetahui status kebersihan gigi individu. Jadi kalau mau melihat status kebersihannya, itu salah satu alat ukurnya mengukurnya dengan OHIS. OHIS ini nanti ada kriterianya 3, nah, tapi nanti di Prevden sih sebenarnya ya. Ini hanya mengulas. Nah, di kriterianya 3, ada baik, ada sedang, ada buruk. Nah, ketika baik itu skornya di bawah 1,2. Jadi 0 sampai 1,2 itu kriterianya baik. Kemudian yang sedang ini 1,3 sampai 3. Jadi kalau misalnya ada skornya dari 3 sampai 1,2 berarti itu skornya sedang. Kemudian kalau yang buruk itu 3,1 sampai 6. Kalau yang buruk
3,1 sampai 6. Kemudian gigi apa saja yang diperiksa pada pemeriksaan OHIS itu ada 6 gigi yang wajib. Nanti dari setiap segmen itu diwakilin ada yang 2, ada yang 1. Kan kalau simetris, kalau untuk simetris atau tidak nanti ini kan garis hayal ya, garis hayal. Kemudian nanti vertikal juga ada garis hayalnya. Jadi nanti kita bisa dibagi 4 ya. Kalau dibagi 4 itu dari M3 sampai I1, kan kalau gigi dewasa itu berapa jumlahnya? Ya, betul. 32. Ya. 32. Jumlah gigi dewasa itu 32. Kalau untuk gigi desidui atau gigi susu itu hanya 20. Pada saat umur 2 tahun itu gigi susunya lengkap kalau yang kebutuhan nutrisinya terpenuhi dengan baik. Dari 6 bulan itu baru 5 bulan atau 6 bulan akan tumbuh gigi, kemudian sampai umur 2 tahun sampai 3 tahun itu akan muncul semua. Nah, pada saat umur 6 tahun itu gigi dewasanya akan tumbuh gitu. Jadi harus diperhatikan karena pada saat gigi dewasa tumbuh dan rusak itu tidak akan ada gantinya gitu ya. Kalau misalnya rusak ya ompong gitu, bolong. Jadi gigi yang ada itu harus dipertahankan sampai akhir gitu ya. Memang kalau misalnya untuk udah lansia itu targetnya di angka 20 gigi kalau yang mau baik gitu. Tapi kalau misalnya kurang dari 20 gigi berarti itu sudah ke kategori yang kurang baik gitu ya. Kemudian setelah pengkajian kita mengisi ya dari identitas pasien, dari anamnesa ada keluhan utama dan keluhan tambahan, kemudian status kesehatan gigi, status kesehatan umum, ekstraoral, intraoral, kemudian kita menentukan diagnosa. Setelah disimpulkan diagnosanya apa? Diagnosa ini ada diagnosa kedokteran gigi, ada diagnosa keperawatan gigi. Kemudian setelah, boleh disebutin satu-satu ya. Kalau untuk diagnosa, nanti beda lagi antara diagnosa dengan diagnosis. Diagnosa ini nanti ada beberapa ya. Diagnosa ini ada IP atau KME. IP itu iritasio pulpa. Atau nama lainnya bisa KME, karies mencapai email, atau bisa apa lagi? Karies superficialis. Kenapa disebut karies mencapai email? Karena karies tersebut baru menyerang atau lubangnya baru pada lapisan email. Kalau misalnya lapisan kedua, nama lainnya dentin. Jadi KMD, karies mencapai dentin, atau nama lainnya hiperemi pulpa. Kemudian kalau misalnya sudah ke lapisan yang ketiga, itu karies mencapai pulpa, atau nama lainnya pulpitis. Kemudian kalau misalnya itu lagi gangren pulpa, berarti pulpanya sudah mati. Kalau satu lagi gangren radix, berarti sisa akar atau KMA. Nah, yang perlu biar gampang mengingatnya ya, yang perlu diperhatikan yaitu keluhan pada gigi itu cuma linu dan sakit. Kalau sudah tidak linu dan tidak sakit berarti sudah non vital. Nah, ranah kita sebagai terapis gigi dan mulut itu pada gigi yang dikeluhkan linu. Jadi kalau misalnya sudah sakit itu memang sudah kewenangannya dokter gigi, kecuali nanti ada relief of pain. Jadi ada asas kegawat daruratan, ada asas untuk pertolongan tersebut sehingga nanti yang sakit bisa ditolong sama kita. Cuma itu ada pelimpahan wewenang dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya gigi KME sama KMD itu memang
masih ringan gitu ya. Jadi dan pasti vital, jadi tidak usah dipungkiri lagi berarti vital. Jadi nggak usah ditulis lagi, nggak usah ditulis KME vital gitu karena sudah otomatis vital kalau KME sama KMD. Nah kalau misalnya KMP itu bisa vital, bisa non vital. Kalau vital itu pulpitis, kalau misalnya non vital itu nanti gangren pulpa. Yang kelima gangren radix KMA atau karies mencapai akar. Jadi cuma 5 yang jadi keluhan ya. Tapi masih banyak sih sebenarnya kalau misalnya untuk itu ya. Cuma ini untuk karies saja. Kemudian kita kan sudah tahu, ada yang tahu belum lapisan gigi itu ada berapa lapis? Ada 3 tadi, email, dentin, pulpa. Jadi cuma 3 ini lapisan. Kalau misalnya masih dentin, email sama dentin itu masih linu. Nah, ketika sudah mencapai pulpa itu akan terasa sakit. Sakitnya tuh di sini. Nah, untuk gigi 6 atau molar satu rahang atas kanan kiri atas bawah itu memang harus dijaga karena pada saat muncul dia umur 6 tahun biasanya pada saat kalian kuliah seperti ini gigi 6-nya atau 16, 26, 36 atau 46-nya akan mengalami kerusakan. Jadi biasanya orang tua masih berpendapat bahwa menganggap kalau gigi yang 6 itu masih gigi susu, jadi kalau lubang rusak masih ada gantinya. Tapi ternyata gigi tersebut masih adalah gigi tetap gitu, jadi harus dijaga ya. Di sini ada yang masih utuh gigi 6-nya? Atau sudah tidak ada semua? Masih utuh semua? Iya, jadi untuk menyikat gigi kalau bisa 2 kali sehari. Setelah makan pagi dan sebelum tidur. Sebelum tidur ini wajib. Karena pada saat kita atau rongga mulut kita tidak beraktivitas itu bakteri atau mikroorganisme akan bekerja dengan cepat gitu. Apalagi kalau dikasih suplemen dari karbohidrat itu akan lebih cepat lagi sehingga akan menimbulkan karies. Jadi memang harus hati-hati untuk malam itu wajib sikat gigi minimal 2 kali. Kalau mau ada yang 3 kali boleh. Terus mau ada yang 4 kali ya silakan, tapi disarankan 2 kali. Kalau yang males sikat gigi dan kira-kira berpotensi mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut, sebaiknya berkumur. Jadi kalian kalau misalnya habis makan, kumur gitu, buang. Kalau misalnya itu banyak-banyak berkumur, apalagi yang menggunakan orto atau behel kalau misalnya untuk bahasa awamnya ya. Untuk yang menggunakan behel atau orto itu wajib dibersihkan, wajib berkumur seperti itu. Nah, kalau untuk yang kan nanti rongga mulut itu ada pH. Ada pH asam, ada pH basah. Nah, pH asam biasanya berpotensi terjadinya karies, sedangkan kalau pH basah itu berpotensi terjadinya kalkulus. Itu juga harus diperhatikan ya. Nah, biasanya kalau pH basah ini ditandai dengan hipersalipa. Hipersalipa ini jadi kelebihan air ludah gitu ya. Pada saat tidur nanti kalian membuat pulau gitu. Jadi ada sesuatu yang ditinggalkan pada saat tidur. Kemudian kalau misalnya yang pH-nya asam itu ditandai dengan serostomia atau kekeringan atau kekurangan air ludah. Biasanya orang yang merokok itu atau misalnya yang meminum kopi, teh dan lain sebagainya itu meninggalkan kafein atau nikotin di rongga mulutnya sehingga akan menimbulkan rasa asam pada mulutnya. Nah,
Saya sarankan untuk yang pH-nya asam, untuk kembali normal itu kira-kira gimana? Kalau pH-nya asam itu kan kekurangan air ludah. Jadi kalau bisa ya pertama konsumsi air putih, yang kedua konsumsi buah dan sayur. Yang ketiga yang paling penting adalah memakan permen karet yang mengandung xilitol. Jadi tujuannya untuk menstimulus saliva atau rongga air ludah sehingga memproduksi lebih banyak lagi air ludah sehingga nanti diharapkan menjadi normal. Jadi kan tadinya asam kan kurang air ludah, nah itu dikonsumsi terus kayak gitu ya. Terus yang kedua, apabila ada yang pH salivanya basah, maka sebaiknya diapakan? Coba ada yang tahu nggak? Apa Fani? Ya, yang pertama sama juga ya, konsumsi air putih, kemudian konsumsi buah dan sayur. Nah, yang paling penting lagi yang ketiga adalah konsumsi minum-minuman yang mengandung vitamin C. Jadi kan tadinya basah tuh, jadi kalau mau asam dia harus mengkonsumsi minum-minuman yang mengandung vitamin C. Sebaiknya kurangi makan makanan yang bersoda atau minuman yang bersoda karena tidak baik untuk kesehatan dan lain sebagainya ya. Mungkin itu. Kemudian sebaiknya untuk sikat gigi juga yang harus diperhatikan. Sikat gigi ini kalau bisa yang bulunya lembut atau soft. Kalian pilih kalau misalnya membeli sikat gigi itu yang bulunya soft atau lembut, kan nanti ada tulisannya tuh soft, hard, medium ya. Kalau bisa yang soft hard saja. Nah, pada saat menyikat gigi itu kalau bisa sambil kacaan. Jadi tahu kalau misalnya masih ada yang kotor, masih ada yang kurang bersih, itu bisa dibersihkan. Nah, memang sebaiknya ya menurut penelitian dan sudah saya coba juga, menyikat gigi itu sebaiknya 2 menit atau 3 menit. Kalau di bawah 2 menit atau 3 menit itu akan tidak bersih gitu. Dan satu ini kan nanti 8 kali, satu permukaan itu 8 kali. Permukaan sudah pada tahu belum? Permukaan gigi. Kalau yang menghadap ke pipi berarti bukal. Kalau yang menghadap ke bibir labial. Kalau yang menghadap ke lidah lingual. Kalau yang di atas langit-langit palatal. Kalau yang digigit area gigitan oklusal gitu-gitu ya, insisal juga bisa. Nah, pada saat menyikat gigi sebaiknya dilakukan selama 2-3 menit dan kalau bisa itu tidak terlalu keras. Jadi hanya menekan gitu, nempel dan menekan. Jadi tidak seperti menggosok WC gitu. Sok gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan pada saat menyikat gigi ya. 8 kali dan lain sebagainya. Untuk sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Baik, dilanjutkan. Kemudian, nah, kalau menurut Permenkes nomor 20 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik terapis gigi dan mulut, itu promosi kesehatan gigi dan mulut kepada individu, kelompok, dan masyarakat. Ini termasuk ke peningkatan kesehatan gigi dan mulut. Itu kemudian ada pelatihan kader, guru dan dokcil, kemudian pembuatan dan penggunaan media untuk alat peraga, untuk edukasi, konseling. Nah, untuk promosi kesehatan ini bisa kalau sekarang menggunakan sosmed, bisa di platformnya banyak ya.
Kemudian kalau misalnya yang manual, kalian melakukan promosi kesehatan biasanya ke SD-SD, biasanya ke posyandu atau puskesmas dan lain sebagainya, pusat kesehatan masyarakat. Nah, pada saat kalian melakukan penyuluhan atau promosi kesehatan, itu sebaiknya harus menguasai materi dan terlihat pede gitu, jangan textbook. Karena kalian akan menghadapi masyarakat dan pada saat kalian kuliah di kesehatan gigi juga pastinya sudah banyak yang bertanya. Misalnya kalau sakit gigi obatnya apa, kalau misalnya ada keluhan ini obatnya harus bagaimana gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa memang kalian itu harus ya selain nanti belajar secara daring gitu ya. Cuma memang kekurangannya kalau belajar secara daring ini untuk praktikumnya mungkin kalau misalnya yang rajin tidak masalah. Cuma kalau untuk yang tidak rajin, saya nggak bilang males ya, kalau tidak rajin itu rada susah gitu. Padahal pada saat kalian lulus, kalian akan memegang pasien langsung gitu ya. Jadi ilmu-ilmu yang dikuliahkan itu wajib nanti akan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari atau kerjaan kalian gitu. Kalau kerjanya jadi ngurusin gigi, kecuali jadi ibu rumah tangga atau kerjanya di yang lain, misalnya bank dan lain sebagainya. Mungkin itu. Kemudian karena ya kalau praktik harus 100% ya. Jadi kalau misalnya mau nggak ya, kecuali kalian nanti belajar sendiri gitu ya. Terus kalau bisa nanti dicicil harus punya alat, harus punya bahan. Jadi ya sebaiknya punya sendiri gitu ya. Nanti pada saat kalian lulus, kalian sudah punya alat dan bahannya. Kemudian nanti promosi kelompok kesehatan ini bisa ke individu, kelompok, masyarakat, atau keluarga gitu ya. Nanti disesuaikan juga untuk media-medianya. Kalau ke individu mungkin menggunakan pantun, kemudian menggunakan aplikasi yang ada di HP, atau apapun itu. Kemudian kalau yang keluarga kan misalnya jumlahnya ada yang 3 dan lain sebagainya, nanti disesuaikan lagi medianya apa sehingga nanti pesan yang kalian sampaikan itu dapat tersampaikan gitu. Kemudian kalau ke kelompok mungkin nanti bisa pakai flip chart, medianya ditentukan. Kemudian kalau untuk ke masyarakat akan lebih luas lagi ya, bisa menggunakan poster dan lain sebagainya. Kemudian di pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut itu ada namanya pelatihan kepada guru dan dokcil. Nanti kalian juga akan bisa memaparkan atau misalnya melakukan pelatihan kepada dokter kecil. Tapi memang kalau untuk sekarang belum memungkinkan karena SD-nya juga banyak yang belum sekolah gitu ya. Kemudian pembuatan dan penggunaan media atau alat peraga untuk edukasi. Jadi nanti kalian juga akan diajarkan membuat media-media pembelajaran. Nanti berguna untuk, mungkin kalau misalnya itu untuk yang sekarang nanti bisa di print atau misalnya bisa di scan dan lain sebagainya sehingga nanti lebih menarik gitu dari media-medianya. Kemudian konseling, tindakan promotif dan preventif. Untuk bedanya edukator dengan konseling, kalau konseling itu dilakukan pada 1 atau 2 orang gitu. Nanti kita sebagai konsulen. Nah, kalau misalnya edukator atau edukasi itu biasanya sasarannya akan lebih banyak dibandingkan dengan konseling. Misalnya kalau misalnya konseling tentang kesehatan gigi, atau misalnya yang bermasalah giginya, atau misalnya yang halitosis atau dan lain sebagainya, itu bisa diatasi. Kalian tahu permasalahannya, tahu solusinya juga ya. Mungkin itu. Halitosis tahu ya? Halitosis itu bau mulut. Jadi ada kan kalian ya, selain bau badan gitu, bau mulut. Nah, satu lagi ya, tenaga kesehatan ya kalau bisa
sudah tidak bau badan ya. Jadi kalau bagi yang merasa dirinya memproduksi terlalu banyak keringat, sebaiknya sadar diri dan menggunakan entah itu menggunakan Rexona atau menggunakan mandi atau misalnya bersih-bersih atau mungkin bajunya harus ganti gitu ya. Memang keuntungannya kuliah di vokasi atau politeknik atau poltekes ini kan menggunakan seragam ya. Jadi kalau misalnya kalian itu keuntungannya menggunakan seragam, jadi orang tua tidak mengeluarkan biaya lebih untuk membelikan baju gitu. Kalau kalian kuliahnya di kuliah biasa, itu biasanya Bapak, maaf. Ya. Maaf memotong waktunya. Nah, mata kuliah ini di jadwal sudah habis waktunya, Pak. Oh, ya udah. Maaf ya, Pak. Ya udah. Mungkin itu saja yang ada yang ditanyakan dulu. Iya. Soalnya kan sekalian praktik gitu ya, karena kalian kan belum punya alat dan belum praktik, jadi jam praktiknya saya gunakan untuk teori dulu gitu. Mungkin ada yang belum disampaikan. Paling itu sih. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, mungkin itu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.